Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara mahasiswa semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Primananda Fauzia, selaku dosen program studi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammad Husni Tamrin. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai pada inti perkuliahan, saya akan menjelaskan background pendidikan saya. Saya menyelesaikan program studi sarjana di jurusan Biologi FMIPA Universitas Padjadjaran, kemudian lulus pada tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan program magister di jurusan Biologi SITH Institut Teknologi Bandung tahun kelulusan 2015. Saya mulai mengajar sebagai dosen di tahun 2013 sampai 2018 di program studi D3 Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin sejak tahun 2019 hingga sekarang. Pada kesempatan ini, saudara mahasiswa, kita akan mempelajari mata kuliah Bakteriologi 1. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, termasuk di dalamnya ada rencana pembelajaran semester, atau biasanya kita sebut sebagai RPS, untuk mata kuliah Bakteriologi 1. Nah, saya harapkan teman-teman memahami betul apa yang saya sampaikan terkait kontrak perkuliahan, termasuk RPS, agar nanti teman-teman bisa menyusun strategi untuk menyelesaikan mata kuliah Bakteriologi 1 ini dengan baik, dan hasilnya juga baik. Teman-teman mahasiswa, bagi yang belum paham, itu bisa bertanya melalui raise hand, diklik tombol raise hand-nya, atau juga melalui kolom chat. Nanti akan saya jelaskan atau saya jawab pertanyaan-pertanyaannya, sehingga mahasiswa bisa memahami tentang kontrak perkuliahan ini. Baik, apa ada pertanyaan? Kalau belum, saya izin share screen dulu. Baik, saudara mahasiswa, ini adalah RPS-nya. Jadi, nama mata kuliahnya adalah Bakteriologi 1 dengan kode TLN 2142, di mana bobotnya teorinya 1 SKS, kemudian praktikumnya 1 SKS, adanya di semester 2, mata kuliah prasyaratnya tidak ada, dosen pengampunya adalah saya sendiri, Primananda Fauzia. Nah, untuk pembelajarannya, karena kita masih pandemi, jadi sistemnya masih hybrid ya teman-teman. Untuk teori Bakteriologi 1 kita masih online melalui aplikasi Zoom Meeting, sedangkan untuk praktikum baru kita sudah tatap muka di laboratorium. Nah, perkuliahan Bakteriologi 1 ini teman-teman, yang awal kita akan mengetahui tentang kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini terdiri dari rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian ada tata tertib perkuliahan. RPS untuk Bakteriologi 1 ini mencakup capaian pembelajaran mata kuliah Bakteriologi 1, kemudian ada deskripsi mata kuliah Bakteriologi 1, ada materi pembelajaran, penilaian, dan referensi. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah Bakteriologi 1 ini ada 10 teman-teman, yang intinya adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, kemudian memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengidentifikasi, menjelaskan, kemudian mendiskusikan, yang akhirnya mampu mengaplikasikan teori Bakteriologi 1 ini ke praktikum dan kehidupan sehari-hari, serta untuk memecahkan berbagai kasus atau permasalahan yang relevan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Bakteriologi 1. Jadi, mata kuliah ini mengkaji tentang bakteriologi dasar. Cakupan pembahasannya meliputi asal-usul kehidupan dan peran bakteri di dalamnya. Kemudian ada klasifikasi dan penamaan bakteri, struktur morfologi bakteri, pewarnaan bakteri, media pertumbuhan bakteri, metabolisme bakteri, pertumbuhan dan reproduksi bakteri, metode isolasi dan inokulasi bakteri, yang di dalamnya meliputi isolasi dan identifikasi bakteri, baik secara konvensional, menggunakan uji biokimia sederhana, serta juga nanti akan dijelaskan mengenai pengendaliannya. Pelaksanaan dilakukan melalui tatap muka, melalui daring atau online, jadi dengan aplikasi Zoom Meeting, diskusi kelompok, dan mata kuliah ini dievaluasi secara formatif, sumatif, dan tes kompetensi. Oke, kemudian ini adalah teman-teman materi pembelajaran Bakteriologi 1. Jadi kita ada
sekitar 16 pertemuan, di mana materi intinya itu ada 14 pertemuan. Jadi nanti di pertemuan ke-8, teman-teman itu ada ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Oke, baik teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Ini adalah penilaiannya. Jadi penilaiannya itu meliputi kehadiran 5%, penugasan itu 20%, UTS 10%, UAS itu 20%, praktik laboratorium 35%, dan soft skill itu ada di 10%. Ya. Ini untuk interval nilainya. Untuk bakteriologi 1 teori, batasnya adalah di C+ untuk teori. Tapi saya harapkan teman-teman mahasiswa itu bisa mendapat di atas C+. Ya. Baik, selanjutnya ini untuk referensinya. Jadi nanti setiap mahasiswa itu akan mendapatkan modul bakteriologi 1. Ini masing-masing akan mendapatkan modulnya. Ini adalah referensi utamanya. Namun, untuk referensi tambahannya, ini ada buku mikrobiologi kedokteran, kemudian ada buku bakteriologi, buku ajar analis kesehatan, bakteriologi 1-2, dan ada buku Kahneman. Ya. Keempat buku referensi tambahan ini dapat teman-teman temukan di perpustakaan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Jadi silakan berkunjung teman-teman untuk mendapatkan referensi tambahannya. Ya, kalau yang ini kan yang utama modulnya itu nanti teman-teman akan memiliki masing-masing mahasiswa. Ya, baik. Selanjutnya tadi sudah saya jelaskan tentang RPS. Nah, sekarang kita masuk ke tata tertib perkuliahan. Jadi untuk perkuliahan bakteriologi 1 ini ada 11 tata tertib, teman-teman. Jadi yang pertama wajib membaca modul bakteriologi 1 sebelum perkuliahan berlangsung. Jadi tidak boleh, istilahnya tidak boleh kepala kosong ya. Jadi minimal teman-teman udah paham, tahulah minimal teman-teman itu tahu apa yang akan diterima nih materinya. Jadi tahu dulu nanti pada saat perkuliahan sehingga mudah untuk memahaminya. Kemudian toleransi keterlambatan itu 5 menit. Setelah itu room Zoom itu akan saya tutup, kemudian wajib on kamera dan di mute, kemudian silakan rename, NIM, nama depan, dan kelas. Jadi silakan teman-teman yang belum di rename, silakan di rename, NIM, nama depan, dan kelas, kemudian mahasiswa yang dinyatakan hadir adalah yang on kamera, bukan foto selama perkuliahan berlangsung. Absensi akan dilakukan secara manual oleh dosen dari rekaman video Zoom dan SS layar selama perkuliahan. Jadi ingat lagi tata tertibnya. Kemudian kehadiran perkuliahan teori bakteriologi 1 itu wajibnya 80%. Jadi ada 16 pertemuan, kurang lebih teman-teman itu kalau mau izin dengan alasan yang jelas itu bisa di 2 kali pertemuan. Namun tetap kalau kurang dari 80% itu ada penugasan, yaitu membuat resume di pokok bahasan yang tidak dihadiri. Ya. Apabila ingin ikut ujian, itu harus menyelesaikan penugasannya. Kemudian tugas, biasanya saya minta kumpulkannya di email atau Google Classroom. Kemudian saya harapkan mahasiswa itu berperan aktif. Jadi kan sudah mahasiswa nih teman-teman, jadi harus berperan aktif selama perkuliahan berlangsung. Jadi kan kita sudah merdeka belajar, kampus merdeka, jadi saya harapkan teman-teman juga merdeka untuk bisa aktif selama perkuliahan. Kalau misalnya mau bertanya atau memberi saran, boleh silakan raise hand atau mengetik di kolom chat. Selanjutnya di akhir perkuliahan nanti saya akan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa untuk memberikan masukan, kritik, dan saran dalam sistem pengajaran yang telah diberi. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan, teman-teman, untuk penjelasan kontrak perkuliahan ini? Atau masih? Ya, Bu. Ya, silakan Rahmawati. Berarti kalau izin untuk keperluan diperbolehkan ya, Bu ya? Iya, kalau keperluannya jelas, misalnya sakit atau misalnya izin ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan dan jelas ada suratnya, itu diperbolehkan 2 kali dari 16 pertemuan itu, tapi 80%-nya harus hadir. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita tutup untuk yang pertemuan pertama ini. Sekarang kita masuk ke materi intinya. Pada pertemuan ini, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri tahan asam. Nah, saya ingatkan kembali komitmen kita selama perkuliahan, ini tata tertibnya. Silakan teman-teman baca kembali.
Oke, tujuan pembelajaran pewarnaan bakteri tahan asam ini yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pewarnaan bakteri tahan asam, kemudian mahasiswa mampu melakukan praktek pewarnaan bakteri tahan asam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan sifat dari bakteri tersebut, dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis hasil pembacaan preparat bakteri tahan asam. Rencana kegiatannya itu perkuliahan secara online, kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting, kemudian nanti akan saya share link video untuk pewarnaan BTA-nya secara online, jadi teman-teman bisa melihat dulu gambarannya bagaimana di video, nanti dilakukan mandirinya di praktikum bakteriologi 1 di laboratorium Universitas Muhammad Hussein Tamrin. Kemudian ada penugasan, lalu ada praktikum di laboratorium secara offline, yang nanti masuknya ke pertemuan praktikum bakteriologi 1. Nah, ini adalah pendahuluannya, jadi seperti mungkin teman-teman juga sudah pernah dijelaskan di pertemuan pewarnaan gram ya, pertemuan sebelumnya, sebelum BTA ini. Jadi, terdapat beberapa tipe atau bagian atau kelompok dari teknik pewarnaan. Jadi, teknik pewarnaan bakteri itu dibedakan menjadi pewarnaan sederhana, ini pewarnaan sederhana atau menggunakan satu jenis zat warna saja, dan pewarnaan diferensial. Ya, kalau pewarnaan sederhana kan teman-teman sudah tahu hanya untuk melihat morfologi bakteri saja, jadi untuk melihat ada atau tidaknya bakteri. Nah, sekarang kita masuk ke pewarnaan diferensial. Minggu lalu sudah dengan pewarnaan gram. Yang sekarang adalah pewarnaan bakteri tahan asam. Dia itu tujuannya adalah untuk identifikasi bakteri. Pewarnaan bakteri tahan asam adalah pewarnaan yang ditujukan untuk identifikasi bagi kelompok bakteri yang tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan gram. Ya, jadi ada nih bakteri yang tidak bisa dengan pewarnaan gram, itu harus dengan menggunakan pewarnaan BTA. Kenapa demikian? Kita lihat, karena bakteri itu sama sebenarnya seperti makhluk hidup lainnya, satu dan yang lainnya itu unik. Jadi satu bakteri dengan bakteri yang lainnya itu belum tentu sama, jadi punya sifat yang berbeda. Nah, ada namanya kelompok bakteri tahan asam. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah dari genus Mycobacterium. Kalau paling terkenal di dunia kesehatan itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebab TBC. Jadi negara kita nih Indonesia itu masih masuk 5 besar dengan jumlah penderita TBC terbesar di dunia. Permintaan untuk pemeriksaan BTA bagi seorang tenaga analis kesehatan atau seorang tenaga laboratorium medik itu masih tinggi di rumah sakit atau laboratorium atau puskesmas yang menerima sampel BTA. Nah, bakteri tahan asam ini, teman-teman, adalah sekelompok atau segolongan bakteri yang sulit diwarnai, tetapi sekalinya berhasil diwarnai, itu dia akan sulit dihapus. Kenapa? Karena memiliki ciri khas pada dinding selnya. Ya. Jadi, dinding sel bakteri ini terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan lipid, di mana 50%-nya dari lipid ini terdiri dari asam glikol. Ini yang saya tunjuk, yang diwarnai merah. Nah, bakteri tahan asam ini dimasukkan ke dalam genus Mycobacterium yang sebagian besar adalah bersifat saprofit. Jadi, sebagian kecilnya ada yang patogen atau menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium leprae. Jadi ada yang penyebab tuberculosis dan penyebab penyakit. Jadi ciri khasnya di sini. Dia punya yang namanya mycolic acid yang menyebabkan dia tahan asam. Sehingga sulit nih diwarnai oleh pewarnaan gram. Jadi harus ada tahapan khusus sehingga pewarnaan bisa masuk. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah sampel untuk pewarnaan BTA. Jadi pada pewarnaan BTA itu kita sampelnya itu juga khas, ya, bukan larutan atau suspensi bakteri, tetapi sampelnya itu adalah sputum. Nah, sputum itu kan bahasa medisnya nih. Nanti kalau teman-teman mahasiswa itu bertemu dengan pasien, itu dikatakannya sebagai dahak. Itu bahasa awamnya, ya. Nah, biakan murninya, kalau mau menggunakan biakan murni, itu juga bisa berumur 24 jam, atau sputum dari penderita TBC. Nah, ini digambar, teman-teman bisa lihat bagaimana sampel atau spesimen yang representatif. Sampel atau spesimen yang representatif itu adalah sampel yang memenuhi standar, jadi bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan. Ya.
Ingat, sampel ini masuk dalam tahap pre-analitik. Ini sampelnya yang bagus seperti ini, dia itu mukoid atau kental. Ya. Kadang ada beberapa di pasien TBC dia ada darah. Kalau yang cair atau liur itu dia merupakan sampel yang non-representatif. Jadi harus diulang lagi ke pasien. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa silahkan raise hand atau di kolom chat. Nah, ini adalah metode pewarnaan BTA. Saat ini metode pewarnaan BTA yang terkenal itu ada 3. Yang pertama adalah Ziehl-Neelsen dengan Gabet atau Van Tienhoek, yang kedua dan yang ketiga adalah auramin phenolfluorochrome. Berdasarkan hasil penelitian, disebutkan bahwa dari ketiga metode tersebut, sebenarnya yang paling bagus adalah fluorochrome. Namun, tidak semua rumah sakit itu mempunyai mikroskop fluorescence. Dan dari hasil yang mendekati nilainya bagus itu adalah Ziehl-Neelsen. Karena Ziehl-Neelsen itu memiliki sensitivitas dan spesifisitasnya itu di atas 80%. Sehingga metode Ziehl-Neelsen ini adalah metode utama untuk pewarnaan bakteri tahan asam berdasarkan rekomendasi WHO. Jadi kita pakai adalah yang Ziehl-Neelsen ini. Nah, prinsip pewarnaan BTA dengan metode Ziehl-Neelsen itu yang pertama adalah pemberian karbofusin disertai dengan pemanasan dulu. Kenapa sih perlu dipanaskan? Karena tadi dinding sel dari Mycobacterium itu dia mengandung namanya mycolic acid atau asam mycolat. Nah, itu tuh dia sulit pewarnaan itu masuk kecuali kita lakukan dulu pemanasan. Jadi diwarnainya itu sambil dipanaskan agar dinding selnya itu bisa meregang dan pewarna masuk. Jadi karbofusinnya bisa masuk. Jadi harus dengan dipanaskan. Beda dengan pewarnaan gram. Kalau di pewarnaan gram kan dipanaskannya hanya saat fiksasi saja. Setelah itu langsung dikasih pewarna. Sedangkan kalau pada bakteri tahan asam tidak bisa demikian. Jadi harus sambil dipanaskan. Kurang lebih 5 menit sambil diberikan pewarnaan karbofusin. Agar karbofusin ini masuk ke dalam dinding sel. Nah, apabila zat warna telah terikat, maka sangat sulit untuk menghapusnya, sekalipun dicuci dengan alkohol asam kuat. Bakteri selain bakteri tahan asam dan struktur lain seperti epitel atau leukoksit. Jadi kan sampelnya tadi sekutum nih teman-teman, dan sekutum itu dia nanti akan ada epitel, akan ada leukoksit, itu juga ikut terwarnai. Nah, selain BTA, artinya selain bakteri tahan asam, berarti struktur lain, mau itu bakteri non tahan asam ataupun epitel dan leukoksit, itu dia tidak dapat menahan warna karbofusin saat dicuci dengan alkohol asam kuat. Jadi yang tetap mengunci warna karbofusin itu adalah bakteri tahan asam. Nah, proses pencucian alkohol asam kuat ini namanya adalah deklorisasi. Sehingga pada saat diberi pewarnaan tadi, yaitu metilen blue, akan terserap dan berwarna biru untuk yang non-BTA dan struktur lain seperti epitel dan leukoksit. Ya, dengan sifat ini, bakteri tersebut dapat dibedakan dengan bakteri lain. Nah, ini saya buatkan tabel, teman-teman, biar terbayang. Jadi kan larutannya atau reagen yang kita pakai pada pewarnaan BTA itu ada karbofusin, bisa 0,3% atau 1%, kemudian sebagai deklorisator atau untuk proses deklorisasi itu ada asam alkohol, Cl 3% dalam alkohol 95%, dan metilen. Jadi terakhir untuk BTA positif, dia warnanya akan merah. Selain itu, dia warnanya adalah biru. Jadi teman-teman, nanti ketika praktikum, saya harapkan itu sudah bisa membedakan mana yang BTA dan mana yang non-BTA. Serta juga bisa melakukan langkah 1, langkah sampai langkah terakhir untuk pewarnaan BTA dengan metode Ziehl-Neelsen. Oke, ini peralatan untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen-nya. Dari mulai rak pewarnaan, pincet, air mengalir, lampu spiritus, rak pengering, pengatur waktu, dan reagensia. Kemudian ini adalah tahapan atau prosedurnya, atau kalau di modul itu ditulis sebagai cara kerja, jadi dari mulai pembuatan sediaan, pewarnaan, pembacaan sediaan, dan pencatatan serta pelaporan. Ya. Ingat, kalau pada pewarnaan bakteri tahan asam itu berbeda dengan pewarnaan yang lainnya, karena dia ada proses pelaporannya dalam bentuk standar dari IUATL di WHO, itu yang harus disesuaikan. Ya. Nah, ini peralatan untuk pembuatan sediaan aklosan dahak, teman-teman, dari mulai kaca sediaan, pakai bambu atau lidi, lampu spiritus, wadah pembuangan lidi bekasnya, karena kan harus dibuang, dan basin.
Nah, ini teman-teman mahasiswa silakan lihat pembuatan sediaannya. Ini adalah kaca objeknya, ini lidinya. Jadi ini kaca objek, kemudian hapusan dahaknya menggunakan lidi diambil, kemudian teman-teman buat hapusannya. Selanjutnya dilakukan fiksasi, ya. Ingat, lakukan fiksasi dengan benar. Selanjutnya setelah difiksasi, teman-teman cek dulu. Apakah sediaan teman-teman itu terlalu tebal, baik, atau terlalu tipis? Setelah hasil di coiling kan difiksasi, nah teman-teman cek dengan membandingkan menggunakan tulisan. Jadi di bawah, di atasnya disimpan kaca objeknya, kemudian teman-teman sambil melihat. Selanjutnya pewarnaan itu teman-teman lakukan dengan metode Ziehl-Neelsen, jadi menggunakan karbon fusin di sini 0,3%, ya, sambil dipanaskan. Kemudian dipanaskannya minimal 5 menit. Ingat, jangan sampai kering karbon fusinnya. Karena kalau karbon fusinnya kering nanti jadinya gosong. Kalau gosong nanti bakterinya jadi hitam warnanya, ya. Dipastikan jangan sampai mendidih. Kemudian lakukan pencucian, kemudian bilas dengan air, lalu tuangkan asam alkohol 3%. Ini adalah alkohol asam kuat untuk dekolorisasi. Kemudian lakukan pewarnaan latar, yaitu dengan pewarnaan tanding, yaitu metilen. Lalu lakukan pencucian lagi. Kemudian teman-teman mahasiswa cek kualitas pewarnaan Ziehl-Neelsen-nya apakah baik atau ternyata kurang baik. Nah, kalau yang baik seperti ini. Jadi yang BTA itu yang merah-merah. Merah-merah batang tipis. Nah, yang bulat-bulat seperti ini, dia leukosit, ada yang epitelnya. Penampakan sediaannya seperti ini. Ini adalah yang baik, ya. Nah, unsur penilaian sediaan sekutum atau dahak yang baik itu bisa dilihat dari penilaian kualitas dahak atau dari penilaian tampilan sediaan dahak, ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir dari penilaian teknik pewarnaan. Untuk pembacaan, baik teman-teman, kita mulai lagi. Azannya sudah selesai. Silakan yang masih di off-kan kameranya, di-on-kan lagi. Nah, ini teman-teman mahasiswa karakteristik dari BTA nih, kalau kita lihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali, jadi 1000 kali itu 10 kali 100 ya. Nih, teman-teman. Nah, yang merah ini adalah bakteri tahan asamnya. Yang biru-biru ini ada yang epitel, ada yang leukosit. Nanti kalau menemukan bakteri yang warnanya biru, berarti itu bakteri non-BTA. Nah, ini adalah skalanya. Jadi kalau pada pewarnaan BTA, itu berbeda teman-teman mahasiswa dengan pewarnaan gram, dan nanti pertemuan selanjutnya itu ada spora kapsul, itu berbeda. Karena kalau pada BTA, kita juga harus melaporkan. Makanya kenapa pewarnaan BTA ini, teman-teman analis kesehatan itu harus paham betul. Karena dia merupakan salah satu juga penentu untuk penegakan pengobatan TBC atau tuberkulosis, ya, untuk pasien tuberkulosis. Ini skalanya, jadi ada negatif. Kalau negatif tidak ditemukan BTA minimal dalam 100 panda. Kemudian kalau skenti 1-9 BTA dalam 100 panda. Tapi tuliskan berapa ditemukannya. Misalnya ditemukannya adalah 8 BTA dalam 100 panda atau 2 BTA dalam 100 panda. Kemudian ada 1 positif. Ingat ya, 1 positif, bukan positif 1. Positifnya itu setelah angkanya. 1 positif itu 10-99 BTA dalam 100 panda. Kemudian ada 2 positif, itu 1-10 BTA setiap 1 lapang pandang, tetapi minimal diperiksa itu 58 pandang. Ada 3 positif, itu lebih dari sama dengan 10 BTA dalam 1 lapang, bisa minimal 28 pandang. Nanti teman-teman ketika perkuliahan praktikum itu akan terbayang. Oh, ini maksudnya kelompok ini, itu akan terbayang ketika nanti teman-teman mahasiswa praktikum di laboratorium. Ini pembacaannya jadi harus minimal 108 pandang. Untuk yang, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang baru nih melakukan pewarnaan BTA, biasanya kita sampai 300 teman-teman agar terlatih melihat di bawah mikroskopnya. Jadi mulainya dari bagian kiri ke kanan, ya. Oke, selanjutnya penyimpanan sediaan dahak itu nanti bisa dia itu kalau bagus nih teman-teman mahasiswa buatnya bisa awet sampai 6 bulan lebih. Tapi caranya itu dihilangkan dulu minyak imersinya dengan cara menempelkan permukaan yang berisi minyak dengan tisu
dan simpan sediaan dalam kotak sediaan preparat. Ingat, kualitas pemeriksaan sediaan atau preparat BTR itu menentukan kualitas program penanggulangan tuberkulosis. Program pemerintah itu 2030 kita harus eliminasi dari TBC. Artinya diharapkan sudah tidak ada lagi pasien TBC di Indonesia. Menurun sangat drastis jumlahnya. Nah, ini yang berperan adalah teman-teman sebagai tenaga laboratorium medik atau analis kesehatan. Ya. Nah, tahap 1 preanalitik pada pemeriksaan BTA itu adalah sampel untuk pewarnaan BTA. Penilaian kualitas sampel di preparat. Kemudian tahap 2 analitiknya pada pemeriksaan BTA itu adalah fiksasi pewarnaan BTA dengan metode Ziel-Nielsen, pengamatan di bawah mikroskop, penentuan BTA, dan perhitungan jumlah B. Tahap ketiga, pasca analitik, pemeriksaan BTA itu meliputi interpretasi hasil. Ingat, berdasarkan skala HUR, TLD, WHO. Ada negatif, scanty, 1 positif, 2 positif, dan 3 positif. Oke, ini teman-teman ada video preparat BTA-nya, banyak sekali di YouTube. Jadi silakan teman-teman lihat untuk lebih terbayang. Kemudian nanti untuk link listnya akan saya share setelah perkuliahan ini di kolom chat ya. Baik, kesimpulannya atau take home message-nya, praanalitik itu ada 60% teman-teman mempengaruhi kurang lebih 60% terhadap hasilnya, hasil dari pemeriksaan ya. Jadi pastikan sampel representatif dan preparat yang dibuat memenuhi standar. Pemeriksaan bakteri tahan asam itu berkorelasi dengan penanganan tuberkulosis, sehingga diperlukan kondisi aseptis, kehati-hatian, dan ketelitian selama melakukan pemeriksaan pewarnaan bakteri tahan asam. Baik, selesai penjelasan tentang pewarnaan bakteri tahan asam ini. Kegiatan selanjutnya nanti ada tugas untuk mencari satu jurnal mengenai penggunaan pewarnaan bakteri tahan asam untuk penegakan diagnosis tuberkulosis. Tahun jurnalnya 5 tahun terakhir, kemudian dirangkum dan dikumpulkan melalui email. Yang kedua, praktikum offline dilaksanakan sesuai jadwal di laboratorium, dan perkuliahan minggu depan itu materinya pewarnaan spora dan kapsul. Jadi silakan teman-teman baca dulu, biar nanti semakin paham ketika perkuliahan berlangsung. Oke, baik, ada pertanyaan? Baik teman-teman, sekian materi dari saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman boleh keluar rumah ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.